percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji Engkau, ketika kami meninggikan nama-Mu, firman-Mu mengatakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya dengan iman bahwa ketika Tuhan hadir, ada sesuatu yang di tengah kami, Engkau berkarya, Engkau terus berdaulat, berotoritas sepenuhnya dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, biar firman Tuhan yang sebentar kami terima, kami memiliki hati yang terus mudah dibentuk dan mata hati kami terbuka untuk setiap kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu, kiranya apa yang hamba-Mu akan katakan, itu semua berasal dari isi hati-Mu, kehendak-Mu saja yang disampaikan. Biar kami pulang, kami dikuatkan, diubahkan, dan kami terus melihat bahwa di dalamnya ada rencana kehendak-Mu yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Tolong hamba-Mu sampaikan apa yang di isi hati-Mu, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom Acece. Puji Tuhan. Ya, sudah lama saya nggak sharing dengan Acece ya, puji Tuhan. Ya, saya kayaknya senang di bawah saudara ya. Apa itu? Di bawah aja ya supaya lebih enak, dekat, sharing aja. Temanya kan faith, hope, and love. Ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 ya. Ini. Kalau tema ini diangkat saudara, ya sesuatu hal yang harusnya kita berani dengan satu respon untuk kita, tentunya karena temanya saudara dikatakan di sini demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya kasih. Tentunya saya nggak bahas semuanya ya tentang iman, tentang pengharapan, waktunya akan panjang ya. Tapi sesuai dengan apa yang menjadi satu hal yang saya disampaikan bahwa permulanya ya berjuang dengan cinta, ya mulai dengan cinta, dengan perjalanan, ada banyak hal, ya proses demi proses. Dan tentunya saudara, bukannya kita esensi saudara, iman itu esensi orang Kristen. Pengharapan itu pun esensi bagi kita orang percaya. Nah, kenapa kasih itu yang terbesar? Nah, ini yang kita sama-sama belajar malam hari ini. Tentunya kalau kita sebagai orang percaya nggak punya iman, itu pun salah. Tanpa iman kita berdosa, ya. Dan imannya tentu iman di dalam Yesus tentunya, saudara. Nah, iman saudara kalau baca nanti 1 Korintus 13 ayat 13 ini beda dengan iman yang ada di ayat 2. Di ayat 2 juga ada iman, itu karunia iman. Ya. Nah, ada kalau nggak salah di ayat 2 kalau nggak salah. 1 Korintus pasal 13, iman yang memindahkan gunung dikatakan di sana. Sekalipun, tapi tanpa kasih semuanya tidak berguna. Dikatakan bahkan di ayat 1, meskipun kamu bisa berbahasa, ya bahasa apapun sudah di dunia ini, berapa bahasa di dunia ini? Ratusan, ribuan bahasa saudara. Dikasih plus bahasa malaikat, enggak ada gunanya. Seperti gong gemerincing. Ya saudara, namun ya, sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2-nya tentang iman kalau nggak salah. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat,
Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Luar biasa. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Nah, iman ini beda dengan iman yang tadi, ya. Iman pengharapan dan kasih. Ini iman karunia. Di karunia itu kemarin kita sudah dibahas. Ada 9 karunia, di salah satunya iman. Nah, ini iman. Yang kedua, pasal 2 dengan ayat 13 itu beda. Nah, saudara, pengharapan pun sama. Ya, pengharapan itu sesuatu yang esensi, ya, dari orang Kristen. Makanya kalau kita orang percaya dalam Yesus, nggak punya karunia nggak apa-apa, ya. Makanya kita orang percaya tanpa kesehatan, tetap kita orang percaya, orang Kristen. Ya. Orang Kristen, orang percaya tanpa nubuat, tetap kita orang percaya. Tapi kalau kita orang percaya tanpa iman, nah itu bukan orang percaya. Orang percaya tidak ada punya pengharapan, itu bukan orang percaya. Maka ini merupakan fondasi. Ya. Sebab itu pengharapan perlu. Dan selalu saudara, kalau saudara nanti baca, saya nggak punya waktu banyak, itu pengharapan, iman, kasih itu selalu berkaitan satu dengan yang lain. Contohnya nanti saudara baca dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 di sana. Berkaitan antara pengharapan, iman, kasih. Saudara, itu selalu berhubungan. Bahkan dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan karena Roh Kudus, ya, mencurahkan kasihnya dalam hati kita. Dikatakan Roma pasal 5 ayat 5. Ada pengharapan, ada kasih, ya, ada iman juga di atasnya. Dan saya percaya inilah yang menjadi fondasi. Memang setiap kita perlu memiliki iman. Iman di dalam Yesus. Iman kepada Yesus yang telah mati. Yesus yang disalibkan, itu penting saudara. Ya. Galatia pasal 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, karena yang hidup di dalam aku adalah Yesus. Yaitu Yesus yang telah mengasihiku dan telah menyerahkan dirinya. Itu ada kata menyerahkan dirinya, satu kata gantinya itu apa? Salib tentunya. Jadi saudara, kita perlu percaya di dalam Yesus yang telah mati di salib karena mengasihi saudara dan saya. Nah, di dalam dia ada pengharapan. Setiap kita kalau mengiring Tuhan nggak punya pengharapan, saudara, kita akan seperti kandas iman, ya. Karena itu jangkar, kata firman Tuhan, sauh yang membuat kita ada sampai hari ini, itu karena kita percaya ada pengharapan dalam Yesus. Nah, saudara, kita bicara soal kasih. Kasih ini penting. Ya, kalau yang pertama, saudara dan saya, ya, kita semua di sini ada pasangan-pasangan, mulai dengan cinta, itu eros, ya. Ada kasih itu ada 4 kan, ada eros, apa lagi? Phileo, kasih sesama, ada storge, ya, storge kasih orang tua dengan anak, storge itu, philea kasih sesama, dan kasih agape. Nah, kasih agape ini yang penting, karena kasih agape ini adalah kasih daripada Allah sendiri. Dan perlu, kalau kita bicara tentang kasih agape, ya, itu bicara tentang pribadi Allah tentunya. Allah adalah kasih. Ya. Nggak ada, Allah adalah harapan, pengharapan, meskipun dalam Tuhan ada pengharapan. Ya. Atau Allah adalah iman. Ya, enggak, saudara. Tapi Allah adalah kasih. Maka kalau kita bicara tentang kasih, itu bicara tentang pribadi Allah. Jadi kalau kita bicara tentang kasih, itu bicara tentang bagaimana kita memanifestasikan pribadi Allah yang ada dalam hidup kita. Itu penting, saudara. Dan menjadi gaya hidup setiap orang-orang percaya. Ya. Sebab itu, kasih ini penting. Kasih ini merupakan sesuatu yang esensi, saya tadi katakan. Dan kasih ini adalah pribadi Allah. Dan kalau pribadi Allah, saudara, maka ketika kita menghidupinya, kita mentaatinya,
saudara, maka yang ditampilkan itu adalah kehidupan Allah dalam hidup kita. Sebab itu, kalau kita, ya sekali lagi saya katakan, kalau tentang kasih, itu bicara bukan soal ya orang itu baik. Belum tentu orang baik itu orang yang memiliki kasih. Ya. Memang orang yang mengasihi pasti berbuat baik. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu itu mengasihi, memiliki kasih daripada agape itu. Saudara, ya saudara kan baca tadi, dia berkorban sampai memberikan nyawanya sekalipun, saudara, tapi tanpa kasih. Ternyata bisa. Ya tanpa kasih itu dilakukan. Jadi yang pertama tadi, kita perlu saudara di dalam kasih ini kita seharusnya, nanti soalnya kalau kita bahas pengharapan, iman, pengharapan dan kasih, tentunya kita, itu ayat 13, kita bahas ayat 11-12-nya nanti, itu ilustrasi yang Paulus katakan. Nah saudara, kasih itu pribadi Allah saya tadi katakan. Dan ketika kita menjadi gaya hidup, kasih itu dalam hidup kita, kita sedang mencerminkan, sedang menjadi etalasinya dalam dunia bahwa ada Allah dalam hidup kita. Yang termanifestasi dan dapat diaplikasikan dalam hidup ini. Namun satu hal saudara, sangat penting ini, bahwa selain bahwa kasih itu adalah pribadi Allah, kasih itu adalah hukum. Hukum, saudara. Matius pasal 22 ayat 38, coba. Matius pasal 22 ayat 38 dan 39. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, atau ayat 37 mulai. 37, Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, kalau sudah kita membahas soal ini, tentang kasih agape, tentang hukum ini, seharusnya saudara soal kepahitan, soal kekecewaan, ya, soal bukan tidak boleh pengampunan, saudara, ya, pengampunan itu sudah lewat seharusnya bagi setiap kita yang kalau saudara memahami bahwa Allah itu kasih. Ketika kita belajar untuk melakukan, saudara, tentang kasih agape ini, kasih Allah ini, saudara, maka pribadi itu nggak ada lagi yang karena kasih Allah, mana ada Allah kepahitan? Iya, masa Allah dikecewa, saudara? Karena kalau kita menghidupi, makanya dikatakan tadi, hukum yang pertama kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan. Sulit memang, saudara. Namun ini hukum, saudara. Hukum. Yang namanya hukum ada konsekuensi, betul? Saudara, kalau kita melanggar hukum, ada konsekuensinya. Kadang-kadang kita, ya maaf, kita mencuri uang mungkin dihukum. Tapi kalau kita tidak mengasihi, kok nggak dihukum, saudara? Padahal ini hukum yang utama. Betul kan? Ini hukum. Kalau hukum ada konsekuensi kan? Sebab itu kita perlu, saudara, saya merenungkan kasih agape ini luar biasa. Kalau kasih manusia itu kasih karena
pasangan kita mengasihi kita, saya mengasihi dia. Karena pasangan kita masih cantik, saya mengasihi dia. Atau masih ngasih uang, masih mengasihi dia. Tapi kasih agape itu beda, kasih walaupun. Makanya saya tadi katakan, ya nggak ada lagi yang namanya kepahitan, ya nggak ada lagi kecewaan. Karena walaupun dia jahat, walaupun dia tidak baik, walaupun dia sudah menyakitiku, walaupun dia sudah bersalah, tetap aku mengasihi dia. Itu kasih agape. Yesus kan sudah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya ketika kita masih berbuat dosa. Bukan kita suci dulu, kita baik dulu, betul ya? Iya. Sebab itu kalau level kasih ini, saudara, ini sudah berbeda. Jadi saya katakan ini pribadi Allah. Dan kasih itu adalah hukum, saudara. Hukum kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan syaratnya untuk bagaimana kita bicara tentang hukum kasih ini, satu kata, yaitu apa? Taat, betul kan? Taat kan? Saudara. Hanya ketaatan. Sebab itu kita baca, saudara, 1 Korintus pasal 13 ini, ayat 11 mulai. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini ilustrasi yang pertama tentang kasih. Apa artinya, saudara? Ketika masih kanak-kanak, saya sering mungkin sharing, saudara, ya di umum, bahwa kedewasaan itu bertumbuhnya disiplin dari dalam, berkurangnya semakin berkurang, saudara, untuk melakukan dari luar. Kalau anak-anak itu disiplinnya dari luar, bukan dari dalam. Ya, sering kali contoh, kalau misalnya sikat gigi, ya perintahnya itu, karena hukum ini, saudara, ya berkurangnya, ya perintah untuk melakukan kan taat. Taat itu kedisiplinan kan, saudara. Ya, ketika kita melakukan waktu masih kanak-kanak, itu disiplinnya perintah orang tua. Ya, kamu sikat gigi, kamu waktunya mandi, kamu waktunya belajar, waktunya sekolah. Saudara, waktu kanak-kanak, perintah dari orang tua masih kanak-kanak, saudara. Ya, jadi kalau masih perintahnya itu, saudara, ya masih hal-hal yang dikendalikan dari luar, saudara. Itu berarti kita, ya tarafnya masih anak-anak. Tapi ketika kita sudah dewasa, dikatakan tadi, sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Kalau kecil masih sentralnya ego, saudara. Ya, karena saya punya cucu masih kecil, ya mau 2 tahun, setahun setengah, si Jual itu. Itu egonya tinggi, saudara. Ya. Sama kokonya itu jealous kadang-kadang. Ya. Pokoknya lagi senang main, ya main game apa, anteng-anteng, saudara. Dianya sendirian, ngambek, saudara. Ya, diajak main dia nggak mau, anteng aja dianya. Langsung tangannya diambil, gigit sama dia. Ya kokonya lagi enak, yang nggak lagi enak main, nangis, saudara. Apa sakit, cubit dia sama kokonya. Iseng aja dia main lagi, nangis, jorit-jorit ke sana mana. Mamanya marah, bukan dimarahin kokonya, dia yang dimarahin, saudara, supaya tahu. Itu anak-anak kan, saudara, egonya masih tinggi, ya, ego sentralnya diri sendiri. Ya. Dan kalau semakin dewasa, maka arahnya beda. Makanya kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itu kan seperti salib itu,
ya vertikal dan horizontal pada Allah dan kepada sesama, untuk mengampuni, untuk mengasihi. Itu hukum. Dan satu saya dikatakan untuk mentaati satu hukum, yaitu ketaatan. Semakin belajar taat, semakin berdisiplin dari dalam, saudara. Perintahnya bukan dari luar lagi. Dan saya percaya, saudara, bahwa kita kan bicara tentang New Session tahun bulan ini. Ya betul. Setelah dipenuhi Roh Kudus. Ya, dipenuhi Roh Kudus itu bukan sekedar kita bahasa roh, berkarya, dikejar karunia untuk bernubuat. Seharusnya ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menyatakan kasih. Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan, coba. Dan pengharapan tidak mengecewakan, ini ada pengharapan. Nanti di atasnya tentang iman, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, apa oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, ciri yang utamanya seharusnya bukan setiap doa, setiap bicara itu bahasa roh, ya. Enggak seperti itu. Bukannya tidak boleh bahasa roh, bagus, saudara, saya juga bahasa roh. Ya, nubuat, apalagi beri karunia menyembuhkan, mujizat dan lain sebagainya, itu kan membangun jemaat. Bagus. Namun kalau tanpa kasih, itu semuanya tidak berguna. Makanya saudara dikatakan kasih itu dicurahkan. Ya, dikatakan dicurahkan, bahasa asing itu melimpah dalam hidup kita. Jadi ada orang bilang begini, wah kasih Tuhan mah lebih daripada cukup, melimpah dalam hidupku. Ya. Tapi kalau orang yang bisa menyatakan itu, tapi nggak bisa ngampuni, rasanya dia hanya slogan aja. Kasih yang melimpah dan kasih luar biasa Tuhan itu dalam hidupku. Lebih dari cukup, berarti sudah lebih banyak dong. Harusnya kan kasih kalau ada dicurahkan dalam hidup kita, ada dalam hidup, tinggal praktek aja. Tinggal dibagikan harusnya, betul ya? Tapi kan masih berapa banyak. Kita masih kecewa dengan pasangan kita. Ya, nggak bisa ngampuni, padahal kasih itu yang pertama kali sabar kan. Ya, lemah lembut, menutupi segala sesuatu. Itu kan dikatakan ayat yang ke berapa itu? Ayat yang kelima, menutupi segala sesuatu. Segala sesuatu oleh kasih itu nggak lihat lagi, sudah nggak mau ngomong apa, yang penting hati yang terus dipenuhi oleh kasih Tuhan, tetap aku mengasihi dia. Itu penting, saudara. Ya. Ini ilustrasi yang pertama tadi, anak-anak. Yang kedua, 1 Korintus pasal yang ke-13 tadi, ayat 12 coba. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Apa maksudnya, saudara? Ini kan bicara tentang hasil. Jadi anak-anak, saudara, ya, anak-anak semakin dewasa, semakin kita dikenakan dari dalam, ada Roh Kudus yang menolong kita karena kasih Tuhan dicurahkan dalam hidup kita, saudara. Dan kasih itu semakin kita dewasa, semakin kita bukan buat diri sendiri. Kasih itu untuk dibagikan. Kasih itu, saudara, untuk hidup kita menyatakan kasih karena kita belajar taat. Karena ini adalah satu hukum. Nah yang kedua, saudara, kalau kita melihat cermin, ingat Yakobus kan, orang yang melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang tidak melakukan firman, dikatakan dalam Yakobus. Dia seperti melihat dirinya depan cermin, kemudian dia meninggalkan dan dia lupa akan dirinya siapa. Yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dikatakan dalam Yakobus. Artinya, saudara, ketika kita
Allah itu kan kasih. Ya, dalam Yesus Kristus. Seharusnya ketika kita bercermin, saudara, yang di depan cermin itu adalah kasih. Ya, yang mungkin kita seperti kanak-kanak tadi, saudara, yang sebuah proses yang terus semakin disempurnakan. Demikian ketika kita, tentu kita tahu, saudara, tujuan kita di dalam Tuhan bukan kita mati masuk surga, betul? Ya, tapi kita semakin diproses, dibentuk untuk satu tujuan, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Nah, Kristus itu kan wujud daripada kasih. Kalau perumpamaan orang Samaria, ya, yang baik hati, yang mengasihi, itu kan bicara tentang Tuhan Yesus, ya, tentang kasih itu. Dan saya percaya bahwa ketika sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, kita bercermin tentang Kristus yang begitu mengasihi saudara dan saya, dan kita bercermin, saudara, hidup kita semakin dibentuk serupa dengan Dia dalam hal kasih, saudara. Yang satu hal tadi dikatakan Yakobus, ketika orang yang tidak melakukan firman, ya, dia tinggalkan cermin itu dan dia lupa akan wajahnya yang sesungguhnya. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus, ya, dan kita ini sudah milik Kristus, dan kita bukan sesungguhnya, wajah kita yang sesungguhnya bukan kehidupan kita yang lama, tapi kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Yang semakin, kalau Kristus yang sulung, kita ini menjadi apa? Kalau dia sulung tentunya adik-adiknya, ya, saudara, yang semakin kita, ya, istilah sulung ini kan bukan soal seperti jasmani. Ya, kalau kita punya anak sulung, anak yang besar, biasanya kamu yang besar. Jadi contoh dong. Ya, contohin dong adikmu. Jadi Yesus itu jadi teladan untuk kita. Jadi contoh, jadi teladan, jadi gambar untuk kita. Makanya gambaran itu yang samar-samar. Pakai gambarannya, suatu gambarannya itu huruf besar, saudara. Ya. Jadi Kristus itu yang ada di depan kita, cermin kita. Kita melakukan kasih itu, saudara. Ya, kita dalam yang masih dalam tubuh daging ini, saudara, ya, yang masih belum sempurna, ya, nggak gampang memang. Saya pun ngomong gini, ya, ngomongnya gampang, ya, kasih. Tiba-tiba saya lagi ngomong gini, ya, dengar ada orang yang, ada nggak senang sama saya, nah ganggu itu, bisa aja gitu kan, ya, karena namanya belum sempurna, ya. Tapi saya belajar, saudara, ya, karena sebuah proses. Yang penting kita belajar yang namanya apa? Taat. Karena dia hukum. Kasih itu hukum. Dan belajar taat. Yakobus tadi katakan orang yang tidak melakukan firman, ya, seperti orang bercermin dan meninggalkan, lupa akan siapa dirinya. Tujuannya itu untuk apa dia itu? Untuk melakukan firman itu. Ya, kalau dia tidak melakukan, hanya dengar nggak ngelakuin, ya saudara, dia nggak punya tujuan dalam hidupnya. Untuk apa dia ngiring? Bukan soal ke gereja. Saudara rajin ke gereja, rajin ke komsel, tapi saudara nggak punya tujuan untuk apa. Saudara, yang seharusnya semakin kita, ya, rajin beribadah, rajin di komsel, rajin doa, rajin firman, rajin merenungkan firman, seharusnya kita berubah. Ya, karena bukan hanya sekedar dengar, bukan sekedar hadir, saudara, tapi kita belajar untuk taat. Dan ketika taat, saudara, semakin kepada tujuan Tuhan, semakin kepada sasaran Tuhan. Iya. Semakin gambar di depan kita yang tadinya samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Saudara, ya, sekarang aku hanya mengenal dia yang tidak sempurna. Ya, tapi semakin kita lakukan, tetapi nanti aku mengenal dia dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Karena semakin kita melalui proses demi proses, ya, kita belajar untuk melakukan. Saya percaya, ya, setiap kita hari ini dalam pergumulan, bukan hanya ketika kita mendengar tentang kasih ini,
Ya kasih ini bukan hanya kita menjadi slogan tentunya. Seperti di dalam, coba baca 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 kalau nggak salah, coba. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, bukan hanya sekedar ngomong, saudara, bukan omdo, tapi dengan perbuatan dan kebenaran. Jadi kita banyak bicara tentang kasih, tapi dalam praktek hidupnya masih kepahitan, masih kecewa, ya masih dendam, saudara. Ya, baik dengan pasangan, baik dengan saudara, adik, kakak, dengan orang tua. Nah, banyak saudara ya di gereja, ya nggak jauh saudara di tempat saudara. Ya termasuk saya masih proses saudara. Namun satu hal yang penting kan respon kita. Bagaimana kalau kita bicara kasih, yang pertama itu tentang pribadi Allah. Jadi bicara kasih, kita sedang memanifestasikan pribadi Allah dalam hidup kita. Yang kedua, kita bicara kasih, itu bicara tentang hukum. Ya, dan hukum itu ada dalam hidup kita. Ya, kasih itu menguasai hidup kita dikatakan. Kasih itu memerintah, saudara. Ya, jadi dan kasih itu sudah dicurahkan dalam hidup kita oleh Roh Kudus secara melimpah. Sebab itu setiap kita rasanya kalau kita sudah mengiring Tuhan sekian lama, nggak bisa mengasihi itu sesuatu hal yang ada something wrong with us. Ada sesuatu yang salah dengan pengiringan kita. Karena kasih itu bukan di perasaan, betul. Kasih itu di keputusan. Kasih itu diputuskan, saudara. Bukan di perasaan. Kalau perasaan lagi baik, ya aku mengasihi dia. Ya. Kalau aku kalau lagi bad mood, aku nggak bisa. Jadi kasih itu bukan di perasaan. Kasih itu harusnya di keputusan. Karena sudah ada dalam hidup kita. Tinggal kita putuskan mau enggak. Ya. Untuk mengampuni, untuk mengasihi. Kasih itu menutupi segala sesuatu dikatakan kan. Ayat berapa itu? Ayat 7. Ayat 7. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya, ada banyak sesuatu itu, ada banyak bicara hal dalam hidup ini. Ya. Namun satu hal, kalau kasih itu sebuah hukum, ketika kita melakukan, tentunya ada konsekuensi. Ya, saudara, dan saya percaya, ya, konsekuensi yang kita tanggung, tentunya ketika kita tidak mengasihi, itu akan kita terima. Mungkin sudah dianggap biasa. Ya, saya katakan tadi, kita mencuri kita dihukum, kita saudara korupsi kita dihukum. Kalau saya mengasihi nggak dihukum, padahal itu kasih saudara. Tapi ingat saudara, kalau hukum itu pasti ada konsekuensi. Ketika kita tidak melakukan saudara kasih itu, ada konsekuensinya yang harus kita terima. Itu karena dia hukum, pasti ada, saudara. Kalau kita bicara tentang hukum Taurat, saudara, begitu berat, saudara. Ya, segala hukum-hukum yang peraturan hukum, belum lagi 635 turunan daripada hukum Taurat, saudara. Itu ada banyak. Dan orang sulit untuk melakukan, nggak bisa, mustahil dengan sempurna. Tapi lebih daripada itu kasih. Nah, sekarang kita kan banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Saya tahu, termasuk saya, ya sulit untuk mengasihi. Tapi saya percaya
Kalau Tuhan memerintahkan untuk kita mengasihi, itu berarti Tuhan tahu kita ini mampu untuk melakukannya. Karena bukan kasih daripada manusia, kasih daripada Tuhan. Tuhan yang sudah menjadi teladan dalam hidup saudara dan saya. Kecuali saudara dan saya mengiring Tuhan, tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Saudara pernah nggak? Saudara hari ini mengalami kasih Tuhan? Amin. Saudara mengalami kasih Tuhan, bisa angkat tangan saudara? Kalau saudara bisa ngalami. Jadi buat saudara yang angkat tangan, itu tidak ada yang merasa saya nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa, saudara belum menerima kasih Tuhan. Betul? Karena kasih Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Jadi setiap kita. Jadi maksudnya begini, kalau Tuhan saja yang sudah yang dari sorga datang ke dalam dunia karena kasihnya untuk setiap hidup kita. Saudara, untuk menebus saudara dan saya, saudara dari kegelapan, dari kuasa dosa, dari perhambaan dosa, saudara, untuk hidup kita berpindah kepada kerajaan terang, kerajaan anaknya, ciptaan baru dalam dia. Saudara, karena kasihnya begitu besar, saudara, kita diselamatkan di dalam dia oleh penebusan darahnya. Maka kalau saudara renungkan betapa dahsyat kasih Tuhan itu, seharusnya saudara dan saya mengalami kasih Tuhan. Enggak ada persoalan untuk kita untuk tidak bisa untuk mengasihi. Bagian kita yaitu taat, saudara. Dan kalau kita taat, saudara, dikatakan bahwa kasih apa? Hendaklah kamu mengasihi, bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya slogan. Namun kasih itu, saudara, kasih orang yang kukasihi, kata Tuhan, firman Tuhan, bahwa akan ketegur dia. Jadi kalau ada teguran bukan berarti kasih itu bukan harus selalu membelai. Nah, ya, tapi kasih itu pun kadang harus menegur. Karena kasih. Saya percaya kalau orang mengasihi, ya, dengan teguran kasih, orang dapat menerima. Ya. Tapi orang menegur dengan kebencian, dengan kepahitan, saudara, kekecewaan beda. Tapi orang menegur karena kasih. Karena kasih tidak selalu, ya, anak yang kukasih, ya kuhajar, kata firman Tuhan. Untuk apa? Untuk semakin kita dibentuk. Nah, saudara, kita mau dihajar terus oleh Tuhan, ya, didisiplin terus oleh Tuhan, ya, atau kita mau beranjak dewasa, ya. Karena kasih itu ada konsekuensi. Ketika kita tidak melakukan kasih itu, maka ada konsekuensi. Secara tidak langsung, saudara, itu akan membuat kita hidup ini nggak nyaman dalam berinteraksi dengan baik dengan pasangan kita, ya, baik dalam komunitas. Coba saudara, ketika orang masih belum selesai dengan dirinya, karena dia tidak mengalami kasih Tuhan itu, pasti problem lah, pasti banyak persoalan dalam hidup. Tapi kalau orang yang sudah betapa kasih Tuhan itu luar biasa, biasanya saudara tidak sulit untuk mengasihi, tidak sulit untuk mengampuni, tidak sulit untuk memaafkan. Saudara, saya percaya Roh Kudus itu sebagai penolong memampukan kita untuk menguasai setiap pikiran kita, setiap keputusan kita. Itu bertolongan Roh Kudus. Sebab itu dalam perjalanan iman kita, saudara, iya, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kalau ada kasih di dalamnya, saya percaya tidak ada yang menjadi berat dalam melakukannya. Coba, jadi saya ingat ayat itu. Ntar saya cari.
1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, itu bahwa kita apa? Satu kata menuruti perintah apa? Menuruti perintah-perintah apa? Satu kata. Taat. Itu kan? Perintah-perintahnya itu ringan. Ringan atau tidak berat? Ringan dengan tidak berat sama enggak? Sama. Beda. Beda sama. Mana yang ngomong sama? Ngomong yang tidak. Yang tidak mana? Yang ngerti bahasa Indonesia. Ringan dengan tidak berat sama enggak? Siapa yang ngomong beda coba kan? Beda. Siapa yang ngomong sama? Yang lain bingung. Umpama inilah kasih kepada Allah. Ketika kita belajar taat, ada perintahnya tidak berat. Setuju ya? Kalau saya misal ya di sini ada mode misal di depan ya pengerja. Satu saat ada ketinggalan jemaat Alkitab di sini. Ya. Tahu duduknya di situ, oh pasti punya si tante itu. Rumahnya dekat si tante itu di Mas Kardi, ke dalam. Saya minta, "Mon, tolong dong kasihin ke si tante itu. Ya, Alkitab ini." Ya. Coba. Tapi si tante itu memang cerewet, Saudara. Galak, judes, Saudara. Si mode disuruh saya juga malas-malasan. Saudara, ya karena saya yang merintahnya, ya kepaksa dia pergilah. Ya. Tapi ketika saya ya, merintahkan suka ada di samping beras 20 kilo. Ya, tolong kasihin ke si tante itu di Taman Kopo. Ya. Dia tuh tahu si tante itu punya anak cantik. Dan dia naksir, Saudara. Ya. Tanpa bibu, Saudara ngambil beras yang 20 kilo tuh rewet, langsung pagi aja. Sekarang berat mana Alkitab dengan beras yang 20 kilo? So, berat mana? Berat beras kan? Mengapa Alkitab jadi berat? Tapi berasnya jadi nggak berat, Saudara. Karena ada kasih. Karena ada kasih, jadi tidak berat. Tapi ketika kita tidak mengasihi, Alkitab yang cuma berapa ons, setengah kilo juga nggak jadi berat. Nangkap sesuatu? Saudara, mengapa kita tidak bisa melakukan kasih itu? Saudara, tidak bisa mentaati. Karena inilah kasih kepada Allah. Karena kasih Tuhan itu nggak ada dalam hidup kita. Untuk kita melakukan kasih itu. Perintah Allah itu nggak berat. Ya, bukan ringan. Ya, makanya tadi benar. Ya kan? Nah, jadi ringan sama berat beda. Tidak berat. Ya, berat Saudara. Ya, kalau kita nggak ada kasih. Tapi kalau ada kasih, perintah itu jadi tidak berat. Ya, saya percaya, Saudara, ketaatan itu penting. Ya, dan saya percaya kasih Tuhan itu yang memampukan kita untuk melakukannya. Bukan karena kita hebat, itulah kasih karunia. Bukan karena kita mampu, saya sendiri nggak mampu. Saudara, yang selalu berinteraksi kan daging manusia ini dengan berbagai hal. Nah, mari kita bukan lagi kanak-kanak, tinggalkan ego kita. Ya, kita mau bercermin untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya, dengan apa? Dengan ketaatan. Saya percaya orang yang taat semakin hari diubahkan. Kita belum sempurna, tapi semakin hari semakin nyata.
beda, rubah hidup kita. Ya, pribadi Allah itu adalah kasih, dan kasih itu adalah hukum. Bagaimana itu ketaatan, ada kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk dapat melakukannya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Paket berdiri. Ada pujian yang lama. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti rendah hati, murah hati. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti hati, kasih-Mu Tuhan. terus Tuhan iman kami hanya kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami tidak mengharapkan kepada hal-hal yang lain, tapi hanya di dalam Yesus. Terutama Tuhan kasih. Dan kasih-Mu semakin berlimpah untuk kehidupan kami Bapa, meluap keluar Bapa. Dan kami bukan hanya sekedar berkata tentang kasih, tapi juga kami bisa mempraktekkan, melakukannya Bapa. Kasih kami semakin bertambah kepada Tuhan Yesus. Kasih kami semakin bertambah juga kepada setiap pasangan kami, kepada sesama Bapa. Bahwa kami hari ini Tuhan, kami semakin lagi bisa mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kami Bapa. Roh Kudus, Engkau yang menolong, kami percaya Roh Kudus, Engkau yang akan memampukan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk
berkat firman-Mu pada malam hari ini. Memberkati untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang mengurapi, memakai lebih luar biasa lagi pelayanannya Bapak. Berikan terus kesehatan, penyertaan daripada Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Sahabat Kapal ACC, kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, amin ya. Biarkan kita terus bisa mempraktekkan kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik sahabat Kapal, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita persiapkan yang terbaik. Silakan petugas kolektan bisa melayani kita pada malam hari ini. Kita naikkan sebuah lagu tutur kata. diberkati malam hari ini, boleh angkat tangannya. Amin ya, diberkati ya. Terima kasih Bapak Gembala sudah kita malam hari ini banyak belajar. Mungkin diri sendiri yang tahu ya, apa kita masih menyimpan sesuatu yang membuat kita tuh mau maju teh susah gitu dalam Tuhan teh ya. Banyak kepahitan, ya kita belajar lah tadi firman Tuhan tadi untuk kita boleh mempraktekkan kasih lebih lagi ya. Mungkin kita sendiri yang tahu, kita bukan anak kecil lagi, kita udah dewasa, tiap minggu ke gereja, rajin ACC, ya. Kita sekarang tinggal mempraktekkan kasih itu ya. Jangan sampai jadi udah ikut Tuhan, tapi masih gitu-gitu aja gitu. Kita harus naik kelas lah, naik level. Amin ya. Oke, siap. Pengumuman buat di bulan depan ada program yang luar biasa nih, menarik nih. Nah, kita tuh mau ngadain seminar kesehatan di tanggal 18 Juli ini. Nah, kita kolaborasi juga sama AMC dan EWC. Di sini ada CDB juga udah bersedia. Nah, kita ngundang bukan hanya untuk ACC saja, tapi untuk semua jemaat yang di GPPS Agape atau teman-teman kita mungkin yang nggak di gereja sini boleh ajak, karena seminar ini kita akan dibawakan oleh dokter ya, tentunya di bidangnya lah. Nah, kita akan membahas tentang penyakit kanker. Nah, beberapa waktu lalu juga kita di gereja kita kehilangan teman kita, ada juga jemaat beberapa yang kena kanker dan sudah meninggal gitu ya. Mungkin lewat seminar kesehatan ini mendapat pengetahuan buat kita juga lah, untuk kita boleh semakin tahu gitu tentang penyakit kanker. Oke, nah nanti ada pendaftaran juga yang sekarang datang, boleh datang lagi. Teman-teman kita yang nggak hadir juga boleh kita ajakin ya. Oke, siap ya. Udah gitu pengumuman apa lagi ya? Biasalah besok ada ibadah ya, 3 kali ibadah. Terus udah kayaknya cukup ya.
Ada doa pagi ada Amel suruh. Amel doa pagi tiap hari Senin sampai Sabtu. Yang belum doa pagi siapa di sini? Ayo angkat tangan. Ayo ikut ya doa pagi ya. Ya kita juga belajar lah. Saya juga ngantuk-ngantuk gitu ya, tapi banyak dapat berkat lah lewat doa pagi. Oke ya. Oh ya, ada rumah doa juga Rabu jam 7 ya Mel. Nah jam 7 boleh hadir ya. Oke, cuma segitu pengumuman. Kita akan tutup ibadah. Saya minta Pak Gumi untuk melalui ibadah doa berkat. Kita angkat pujian yang tadi aja refnya, ajarilah. Mari sama-sama berdiri. Haleluya. Bersyukur Bapa, kami mengenal kasih-Mu. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang sempurna. Yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Kami yang penuh dengan keterbatasan. Kami yang belum sempurna. Namun kami percaya, kami mau belajar taat lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu kasih itu adalah merupakan hukum yang perlu kami taati. Kami yang banyak keterbatasan dan kami menyadari ketidakmampuan kami. Tapi kami bersyukur ada kasih karunia, Roh Kudus memampukan kami. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Sehingga kami terus belajar akan kasih-Mu. Belajar Tuhan kalau Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kasih-Mu sudah dicurahkan dalam setiap hati kami. Kami mau terus Tuhan belajar taat. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami sudah banyak kali melanggar setiap perintah hukum yang seharusnya kami lakukan. Namun lewat kebenaran firman Allah, tolong kami Tuhan untuk kami belajar taat. Karena kami mengasihi-Mu. Karena kami mau belajar dari kasih-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Kiranya setiap firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus-Nya. Bukan hanya sekedar kami tahu, tapi kasih itu dinyatakan dengan perbuatan. Teraplikasi Tuhan, pribadi-Mu yang nyata ada dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang terus Tuhan diubahkan seturut dengan kehendak rencana-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkati Tuhan komunitas couple lewat ACC ini. Tuhan berkati setiap rumah tangga keluarga, setiap pergumulan, setiap masalah, setiap persoalan, setiap apapun yang sedang kami hadap, musim-musim mungkin yang membuat kami tidak nyaman. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang selalu memperdulikan kami, Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kami untuk tetap
kami ada di dalam tujuan rencanamu yang indah. Memberkati para pengurus ACC, mulai dari Saudara Erik bersama dengan timnya. Tuhan tolong untuk tetap Tuhan membawa kapal ini semakin terus bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam kasih-Mu. Semakin Tuhan tambahkan banyak pasangan-pasangan yang Tuhan ubahkan, pulihkan rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Berkati setiap usaha, pekerjaan, setiap apa yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan yang membuat berhasil. Berkati setiap kami yang sudah melayani, pemain musik, WL, singer, kolektan, diberkati Tuhan. Tuhan pakai kami semua menjadi alat di tangan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kami pulang diberkati, dikuatkan, dan terus diubahkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, penyertaan bersama dengan Roh Kudus. Menyertai saudara mulai malam hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara diberkati bersama saya katakan. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam. Amin. Bapak Saudara, mari kita sama-sama sebelum pulang